Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nazir Irfani. Saya adalah salah satu peserta dari Kampus Merdeka, magang dan studi independen bersertifikat plus 3 dengan mitra PT Steko Robotika Indonesia dengan course Lean Manufacturing, course for Digital Transformation and Industry 4.0. Kampus Merdeka adalah konsep dari program MBKM dan merupakan bagian dari kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan luas dari program ini adalah untuk mendorong mahasiswa untuk memperluas kemampuan dan keilmuannya, terutama dalam aspek kemampuan dan keilmuan yang berhubungan langsung dengan dunia kerja. Sebagai bekal mahasiswa ketika sudah lulus nanti, dengan adanya program ini, setiap mahasiswa akan menerima tantangan sekaligus kesempatan baru untuk pengembangan diri mereka, baik dari aspek kreativitas, kepribadian, kapasitas, kemampuan, sampai kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Semuanya diperoleh berdasarkan pengalaman secara langsung di lapangan dan dunia kerja. Dengan begitu, para mahasiswa memiliki pengalaman berhadapan dengan kenyataan yang real. Program kampus merdekanya di antara lain yakni ada magang, KKN tematik, studi independen, kampus mengajar, protokan pelajar, dan IISMA. Studi independen sendiri adalah program pembelajaran non-gelar yang diselenggarakan oleh institusi atau organisasi tertentu. Institusi atau organisasi mitra ini menyediakan pengetahuan serta keterampilan dengan relevansi yang tinggi dengan dunia kerja dan dunia usaha. Program ini berbentuk seperti kursus singkat, short course, camp kerja atau bootcamp, the Master Open Online Course atau MOOC, dan lainnya. Program ini kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kolaborasi yang dilakukan oleh sesama peserta maupun anggota organisasi mitra dalam suatu proyek atau studi kasus yang diberikan. PT Steko Robotika Indonesia. PT Steko Robotika Indonesia adalah perusahaan R&D yang didirikan pada tahun 2015 yang berfokus pada industri 4.0 dan IoT, Internet of Things. Kami membuat inovasi produk sebagai solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat maupun industri. PT Steko Robotika Indonesia adalah perusahaan konsultan teknik yang bergerak untuk pengembangan sistem industri yang berbasis robotika. Metode pembelajaran apa aja yang ada di PT Steko sebagai mitra kami? Ini yang pertama, ada web, ada tugas harian, juga ada fokus group discussion. Web sendiri ini PT Steko memberikan web untuk kita mengerjakan tugas-tugas dan juga melakukan tugas-tugasnya, dan juga memberikan course-course yang kita pelajari setiap hari. Contoh dari webnya sendiri seperti ini. Nah, ini adalah web dari Steko Training Center, di mana ini adalah web yang kita gunakan untuk mempelajari course-course yang Steko berikan kepada kami sebagai mahasiswa. Dan di sini ada 9 course untuk studi independen, yakni ada Farm Engineering, Electrical Engineering, 3D Designing, Hardware Engineering, Software Engineering course, Mechanical Engineering, dan juga Lean Manufacturing, dan juga Startup Business Development, dan juga Education Engineering course. Di sini kita dikasih password untuk kita masuk. Ini adalah web-web yang kita gunakan, di mana ini adalah course-course yang kita kerjakan setiap hari dari 4 bulan yang selama kita mengikuti studi independen di PT Steko Robotika Indonesia. Gimana ini? Kemudian untuk tugas hariannya selama yang kita kerjakan, mungkin seperti ini. Ini adalah tugas-tugas yang kita kerjakan, di mana PT Steko memberikan mentor, dan juga mentor tersebut memberikan tugas-tugas seperti ini untuk kita kerjakan.
Nah, setelah mengerjakan tugas setiap hari, PT Stekok Robotika Indonesia memberikan fokus group discussion bersama mentor untuk mentor memantau dari setiap mahasiswa apakah sudah paham dari materi-materi yang diberikan selama per minggu atau tidak, dengan cara membagi kelompok untuk pembagian PPT setiap course yang ada per minggu. Jadi setiap kelompok menampilkan PPT dari course seperti contoh course untuk sejarah lean manufaktur untuk kelompok 1, course Toyota Production System untuk kelompok 2, dan seterusnya. Di dalam kelompok untuk kelas-kelas sendiri ada 5 kelompok. Jadi pembelajarannya dibagi per kelas, ada kelas A, B, C, D. Ini setiap kelasnya sendiri ada sekitar beberapa mahasiswa dan dibagi menjadi 5 kelompok. Untuk dari contoh dari fokus group discussion-nya sendiri seperti ini. Contoh dari fokus group discussion-nya seperti ini. Dengan kita menampilkan PPT untuk per kelompoknya, kemudian akan diawasi oleh mentor dan diberikan pertanyaan oleh mentor selama kurang lebih 10 menit untuk presentasi dan tanya jawab. Di akhir dari studi independen ini terdapat proyek tugas besar, yang dimana tugas besar ini kita ditugaskan sebagai perusahaan jasa konsultan, di mana kita memberikan solusi terkait identifikasi lean manufaktur di suatu perusahaan. Contohnya seperti ini. Dari judul yang ini dibagi per kelompok, yang kelompoknya sendiri dibagi menjadi 5 orang, dan dimana kita sebagai perusahaan jasa konsultan, kita ditugaskan sebagai perusahaan jasa konsultan untuk memberikan solusi terkait lean manufaktur untuk mengurangi waste di berbagai perusahaan. Dimana kita mengambil contoh seperti ini adalah tugas dari kelompok saya, dimana judul yang kita adalah penerapan otomasi terhadap proses produksi UT Family Food untuk mengurangi waste, dimana kita melakukan penelusuran secara langsung di UT Family Food untuk kita berikan solusi bagaimana solusi yang terbaik terkait mengurangi dari waste untuk menjadi lean manufaktur. Contohnya seperti ini, di mana kita membuat bisnis flow proses dari UD Family Food untuk kita teliti bagaimana apakah dari proses bisnis di UD Family Food ini sudah baik atau belum. Jika sebelum baik, maka kita akan memberikan solusi yang terbaik. Kemudian juga kita membuat dengan metode MFC, di mana kita mengidentifikasi dari waste-nya yang ada pada UD Family Food dengan menggunakan material information flowchart, di mana kita membuat material information flowchart sekarang dulu untuk kita teliti bagaimana apakah sudah lean atau belum. Jika dinyatakan belum lean, maka kita memberikan informasi dan saran yang terbaik untuk UD Family Food dengan menggunakan MFC feature. Kemudian kita temukan bagaimana solusi yang terbaik, yakni untuk UD Family Food sendiri memberikan dengan menambahkan mesin. Seperti itu untuk contoh dari proyek tugas besar yang ada pada PT Stekok Robotika Indonesia, yang dimana kita diposisikan sebagai perusahaan jasa konsultan teknik. Terima kasih. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai peserta Kampus Merdeka Belajar
magang dan studi independen bersertifikat kelas 3. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.